Sahabat semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Pada video kali ini saya mencoba memenuhi permintaan dari beberapa sahabat semua mengenai kisi-kisi tes wawancara Panwaslu Kecamatan. Sebenarnya terkait dengan kisi-kisi tes wawancara sudah saya upload di video-video sebelumnya yang judulnya kisi-kisi tes tertulis dan wawancara Panwaslu Kecamatan. Untuk sahabat semua ketahui bahwa yang mengikuti tes wawancara adalah peserta yang berdasarkan hasil tes tertulis masuk ke 6 besar dalam perankingan atau 2 kali kebutuhan Panwaslu Kecamatan. Namun tidak menutup kemungkinan peserta yang mengikuti wawancara lebih dari 6 orang, bisa jadi 7 orang, 8 orang. Hal ini bisa terjadi apabila pada ranking ke-6 jumlah nilai tes tertulis itu sama pada peringkat 7 dan 8. Misalkan pada ranking 6 nilai 53, ranking 7 53, ranking 8 juga 53. Maka ketiga nilai yang sama tersebut akan diikutkan juga dalam tes wawancara. Sebelum melakukan wawancara ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh sahabat semua. Misalkan mengucapkan salam sebelum masuk ke ruangan, memberikan hormat kepada pewawancara, meminta izin ketika menempati tempat duduk. Selanjutnya, saat wawancara berlangsung, apa saja yang harus diperhatikan oleh sahabat semua? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalkan, ciptakan suasana yang tidak kaku, pastikan ucapan-ucapan sahabat semua terdengar dengan baik. Jawablah dengan jelas pertanyaan yang diajukan. Kontrol pembicaraan sahabat semua, hindari perdebatan. Oke, langsung saja kita ke kisi-kisi tes wawancara. Pertama, mengenai penguasaan materi dan strategi pengawas pemilu, tugas wewenang Panwaslu, sistem hukum, sistem kepartaian, peraturan perundang-undangan pemilu, atau singkatnya mengenai pengetahuan kepemiluan. Yang kedua, mengenai integritas, komitmen dan motivasi. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama tim. Yang keempat, kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi. Yang kelima, pengetahuan muatan lokal. Biasanya sebelum memulai wawancara, pewawancara meminta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkanlah diri sahabat semua dengan singkat dan tidak bertele-tele. Ceritakan terkait dengan pengalaman kepemiluan jika ada. Jika tidak memiliki pengalaman kepemiluan, ceritakan kegiatan-kegiatan sahabat semua yang positif dalam lingkungan masyarakat. Untuk pertanyaan pembuka, biasanya pewawancara akan menanyakan hal-hal yang sahabat semua buat dalam daftar riwayat hidup, misalkan terkait dengan pengalaman pekerjaan, kenapa Anda berhenti di pekerjaan sebelumnya, ataupun terkait dengan pengalaman lain yang ditulis di daftar riwayat hidup. Dari kelima aspek kisi-kisi tes wawancara ini, saya akan mencoba untuk memberikan gambaran mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul dan mungkin juga bisa tidak muncul sama sekali, karena ini hanya gambaran-gambaran saja. Mohon untuk sahabat semua pahami ini. Pada poin pertama mengenai penguasaan materi dan strategi pengawas pemilu, tugas wewenang Panwaslu, sistem hukum dan sistem kepartaian, peraturan perundang-undangan pemilu, atau singkatnya ini mengenai pengetahuan pemilu. Jadi pertanyaan yang akan muncul itu akan bervariasi dan sangat luas sekali, tergantung dengan pewawancara apa saja yang ingin mereka tanyakan. Namun saya akan mencoba untuk membahas secara spesifiknya lagi mengenai strategi pengawasan pemilu dan tugas wewenang dan kewajiban Panwaslu. Poin pertama, tugas wewenang dan kewajiban Panwaslu. Biasanya kita diminta untuk menjelaskan mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu.
Jadi sahabat semua bisa pelajari di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 105, 106, dan 107 mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban. Selanjutnya, poin kedua, tentang tahapan-tahapan pemilu. Bisa jadi kita diminta untuk menjelaskan tahapan-tahapan pemilu itu apa saja, ataupun tanggal maupun waktu tahapan tersebut. Poin ketiga, mengenai sejarah pemilu. Berkaitan dengan kapan pemilu pertama dilaksanakan dan untuk memilih apa pemilu saat itu. Poin keempat, mengenai sejarah pengawas pemilu, struktur kelembagaan Bawaslu, misalkan kapan pengawas pemilu dibentuk, apa nama pengawas pemilu saat itu. Mengenai struktur kelembagaan Bawaslu, sahabat semua harus paham dari Bawaslu RI hingga ke pengawas TPS dan status kelembagaannya apa, mana yang bersifat tetap, mana yang bersifat sementara atau ad hoc. Selain itu, coba cari tahu nama-nama komisioner Bawaslu dari tingkat RI sampai ke kabupaten kota. Kemungkinan ini juga bisa menjadi pertanyaan dari pewawancara. Poin kelima, sumber dugaan pelanggaran, alur penanganan pelanggaran pemilu. Bisa jadi pertanyaan yang dilontarkan oleh pewawancara mengenai dari mana sumber dugaan pelanggaran pemilu, siapa yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, apa saja syarat formil, syarat materi. Mungkin saja kita diminta untuk menjelaskan proses alur penanganan pelanggaran pemilu tersebut. Oke, kita lanjut. Mengenai sistem hukum, poin pertama, pertanyaannya mungkin seperti ini. Di Indonesia menganut sistem hukum apa? Poin kedua, kita diminta untuk menjelaskan pengertian hukum. Poin ketiga, mengenai sumber-sumber hukum di Indonesia. Bisa saja kita ditanya mengenai sumber-sumber hukum di Indonesia itu apa. Poin keempat, mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Untuk hierarki peraturan perundangan ini, sahabat semua dapat mempelajari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya mengenai kitab hukum apa saja yang berlaku di Indonesia, misalnya seperti itu. Kemudian mengenai sistem kepartaian, di Indonesia ini menganut sistem kepartaian seperti apa? Pertanyaannya bisa saja muncul seperti itu, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lain mengenai sistem kepartaian. Kemudian mengenai undang-undang pemilu. Mengenai undang-undang pemilu ini kita ditanya apa sih yang menjadi landasan pemilu di tahun 2024 ini. Selanjutnya poin kedua mengenai kisi-kisi tes wawancara, yaitu mengenai integritas, komitmen, dan motivasi. Untuk pertanyaan integritas biasanya seputar pertanyaan mengenai sikap Anda ketika dihadapi dengan persoalan. Misalnya seperti ini, ada saudara Anda, seorang kepala desa, kemudian menjadi tim kampanye dari salah satu partai politik. Bagaimana tindak lanjut Anda sebagai seorang panwaslu kecamatan? Seperti itu misalnya. Jadi yang diminta itu sikap Anda terkait dengan apabila terjadi kasus-kasus seperti itu. Mengenai komitmen, biasanya kita diminta untuk menyampaikan komitmen kita ketika terpilih menjadi panwaslu kecamatan. Kemudian mengenai motivasi, kita ditanya apa yang menjadi motivasi kita mendaftarkan diri sebagai panwaslu kecamatan. Selanjutnya untuk poin ketiga, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama tim. Kemampuan berkomunikasi otomatis akan dapat dinilai dari Anda menjelaskan pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara. Sedangkan untuk kerjasama tim, seputar pertanyaan yang melibatkan tim dan sikap sahabat semua terkait dengan pertanyaan tersebut seperti apa.
Selanjutnya poin keempat mengenai kisi-kisi tes wawancara Panwaslu Kecamatan. Mengenai kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi. Ini sebenarnya bisa dilihat dari pengalaman-pengalaman sahabat semua yang tercantum di daftar riwayat hidup. Kemudian poin kelima, pengetahuan muatan lokal. Untuk pertanyaan mengenai pengetahuan muatan lokal ini, bisa saja muncul pertanyaan mengenai wawasan kewilayahan di kecamatan, sahabat semua. Misalkan ada beberapa desa atau kelurahan di kecamatan sahabat semua, kemudian jumlah TPS, jumlah DPT pada pemilu sebelumnya. Oke sahabat semua, itu yang bisa saya sampaikan mengenai kisi-kisi tes wawancara. Perlu dipahami, ini hanya gambaran saja, maka besar juga kemungkinan ini tidak dipertanyakan sama sekali. Tergantung pewawancara dengan sudut pandang apa dan pertanyaan apa untuk mengukur kualitas dan pengetahuan sahabat semua. Untuk pertanyaannya, tidak akan sebanyak yang saya sampaikan ini karena dalam wawancara dibatasi oleh waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dirasa video saya ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton, salam sukses dan bahagia.